Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Al-mukarramun, para asatiz, guru-guru kita, orang tua kita yang alhamdulillah tetap istiqamah bersama kita, para tokoh agama, para sesepuh, tokoh masyarakat, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, Indonesiin, Indonesiat, warga Indonesia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita melanjutkan kajian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun apa nganten deh? Karena hangat-hangatnya 17 Agustus tetap kita ngaji akidah. Karena 17 Agustus ini juga ada kaitannya dengan akidah kita sebagai umat Islam. Ada kaitannya. Atau sebagian orang mengait-ngaitkan dengan akidah. Kenapa begitu? Karena kita merayakan atau memperingati 17 Agustus ini kan karena cinta kepada tanah air. Dan cinta itu dari hati, bukan dari mana-mana, bukan dari otak juga, bukan dari akal, apalagi dari perut. Murni dari hati yang namanya cinta. Dan akidah itu tempatnya juga di hati. Kan begitu. Al-imanu ma waqara fil qalbi, kan gitu, wasaddaqa bil lisan. Iman itu yang sudah mengokoh atau mengakar di dalam hati. Karena dikaitkan cinta dan keyakinan atau iman ini karena sama-sama dari hati, sebagian orang yang tidak pernah mengaji akidah salah paham, sehingga dia menganggap segelintir orang itu dulu mudah-mudahan tidak ada sekarang, tapi takutnya masih ada. Dia mengatakan bahwa aduh, kalau kita cinta lalu sama tanah air, apalagi sampai kita cium-cium bendera katanya ya, hormat kan. Pas lagi pengibaran merah putih semua begini, la ilaha illallah. Mungkin sebagian orang langsung dia melihat dengan kacamata, ayolah syirik ini kan. Makanya tiang bilang ada kaitannya sama kajian akidah. Menghormati bendera seperti menyembah. Suasananya lah barangkali menurut sebagian orang dihormati betul. Terus apa namanya, tegak, tidak nguit-nguit, kalah dengan, malah mungkin lebih khusyuk daripada orang yang pas dia sembahyang katanya. Inilah lebih mencintai bendera merah putih daripada Allah misalnya. Nah, misalnya mungkin ada, dan memang ada. Apalagi sampai mencium bendera itu, la ilaha illallah, syirik jamaah, syirik gati wahid. Padahal sejak kapan mencium itu sama dengan menyembah? Kalau mencium saja dengan lantaran mencium langsung dia menyembah, berarti semua kita menyembah anak sendiri-sendiri, anak masing-masing. Karena dicium terus anaknya kan. Istri lebih-lebih, Tuhan jamaah ini dicium juga kan. Kalau dengan sebab mencium lalu dikatakan syirik, Nabi mencium Hajar Aswad terus ngambil apa kita bilang Nabi menyembah Hajar Aswad? Tidak seperti itu. Nah, sekarang kita coba kaji dia yang namanya cinta tanah air ini dari akarnya.
Ada ungkapan mengatakan hubbul watan minal iman. Nah, ini lebih terkait lagi dia. Cinta tanah air dengan akidah. Sampai ada ungkapan cinta tanah air bagian daripada iman. Mbak berarti luar biasa. Walaupun bukan hadis memang. Sekali lagi itu bukan hadis. Itu ungkapan ulama yang disimpulkan dari sejumlah ayat dan hadis. Kenapa disimpulkan dari sejumlah ayat dan hadis? Kita coba lihat ayat dan hadisnya. Kita coba lihat ayat dan hadisnya. Misalnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina. Al-ayah. Mohon diluruskan kalau salah ayatnya. Qalu, kata Allah, mereka orang-orang beriman berkata. Mereka orang-orang beriman berkata. No, beriman ini dengan si beriman nih yang punya kalimat. Apa kata-kata mereka orang yang beriman? Wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina. Al-ayah. Bagaimana, kata orang-orang beriman, bagaimana kami tidak berperang di jalan Allah sementara kami waqad ukhrijna telah diusir dari tanah air kami. No. Ayat Quran surat Al-Baqarah kalau tidak salah. Bagaimana kami tidak berperang di jalan Allah? Di jalan Allah malah araf fi sabilillahnya. Waqad ukhrijna min diyarina, sementara kami, padahal kami sudah diusir dari tanah air kami, ya kan? Min diyarina, rumah-rumah, kampung halaman kami. Apa kesimpulan dari ayat itu? Kesimpulan dari ayat itu, mereka berperang dan perangnya itu sah di jalan Allah, murni di jalan Allah. Sebabnya adalah karena diusir dari tanah air. Berarti karena mereka cinta sama tanah air mereka, mereka rela berperang dan perangnya itu di jalan Allah. Dan dibenarkan oleh Allah sampai mereka disebut sebagai orang-orang yang beriman. Coba ini namanya tadabbur Al-Quran, mentadabburi, meresapi Al-Quran, mengambil makna dan saran atau pesan mulia daripada kitab panduan kita, tuntunan kita Al-Quran. Berarti betul sekali cinta tanah air bagian dari iman. Dengan kata lain, cinta tanah air ciri-ciri orang beriman. Bila perlu saking cintanya siap berperang demi ketahanan tanah air, demi menyelamatkan, menjaga tanah air. Maka ketika para ulama ataupun pemerintah kita mengupayakan segala-galanya, bahkan segala senjata, segala pasukan dibangkitkan, diperkokoh untuk ketahanan tanah air negara Republik Indonesia ini, maka sesungguhnya itu adalah murni tuntunan ajaran Islam. Itu tidak berpaling dari ajaran Islam, malah 100% ajaran Islam. Itu sebabnya kalau kita buka sejarah para ulama yang punara hari santri, kan tanggal berapa hari santri? Oktober pokoknya nih, bulan depan ya. Tanggal berapa hari santri? Hah? Hari santri itu tanggal berapa? 22 Oktober gitu apa? Pokoknya nanti kita itu di hari santri itu kenapa? Itu yang dikenang adalah resolusi jihad katanya kan. Ketika itu kenapa disebut hari santri? Karena pada tanggal itu dahulu 22 Oktober Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, seorang ulama, pendiri Nahdlatul Ulama, Malakkan, kebangkitan ulama. Nama organisasinya saja Kebangkitan Ulama. Maka didirikan oleh ulama besar. Beliau pada tanggal itu memfatwakan
dan meneriakkan bahwa jihad melawan penjajah adalah fardhu ain hukumnya. Itu menunjukkan bahwa kalau sudah seruan itu datang dari para ulama, maka tidak kita ragukan lagi cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Itu Quran. Kan katanya kita harus kembali kepada Quran dan Sunnah. Nggih. Tadi Quran sudah menyebutkan bahwa ciri-ciri orang beriman adalah cinta tanah air sampai rela berperang. Kita lihat hadis Nabi sendiri bagaimana. Dalam satu riwayat masyhur, sahih juga, ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Makkah menuju Madinah, hijrah, ada kejadian unik luar biasa dan berkesan terjadi pada waktu itu sebelum Nabi meninggalkan Makkah. Nabi mengatakan, Nabi sebelum pergi meninggalkan Makkah, Nabi berbicara, mengkhitab Makkah dulu, mengucapkan selamat tinggal kepada Makkah. Nabi ini, apa kata Nabi? Wahai Makkah, ma atyabaki min baladin, betapa mulianya engkau wahai Makkah. Tuh, Nabi ini bicara sama Makkah. Makkah ini kan tanah, bukan manusia. Betapa mulianya engkau wahai Makkah. Wa ahabbaki ilai, dan betapa aku sangat mencintaimu. No, Nabi sangat mencintai Makkah. Dan itu Nabi ucapkan kepada Makkah langsung. Artinya kepada benda mati. Ini kan hubungannya sama bendera, bro. No. Wahai apa mana? Arahkanlah bro. Jadi wahai Makkah, betapa mulianya engkau, wa habbaki ilayya, dan betapa aku sangat mencintaimu. Walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Nah, coba sabda Nabi. Kalau saja bukan karena kaum saya, kaumku yang mengusirku darimu, mana mungkin aku sanggup meninggalkanmu. Coba. Romantis Nabi ini ternyata. Sama apa? Sama tanah air beliau. Tanah kelahiran beliau. Tanah tumpah darah beliau, yaitu kota suci Makkah. Sekali lagi beliau bersabda, ma atyabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Kalau saja bukan kaumku yang mengusirku darimu, mana mungkin aku sanggup meninggalkanmu. Ucapan selamat tinggal kepada Makkah, itu tandanya apa itu? Nggak ada lain kita bisa simpulkan selain beliau mencontohkan, meneladankan, mensyariatkan, membenarkan yang namanya cinta tanah air. Al-Kisah, beliau meninggalkan Makkah sampai ke Madinah. Pendek cerita, beliau berdoa. Doanya juga masyhur dalam hadis yang sahih. Apa doanya? Allahumma habbib ilaina al-madinata ka hubbina Makkah aw ashad. Ini doa Nabi. Subhanallah. Apa kata Nabi? Ya, berdoa Nabi, ya Allah, Allahumma habib ilaina al-Madinah, jadikan kami cinta kepada Madinah. Yuk, mana? Jadikan kami cinta kepada Madinah. Habib ilaina al-Madinah. Ya Allah, jadikan kami cinta sama Madinah. Madinah ini kan dari manusia, tanah air, bumi, kota, bangsa, apalah sebut, negara. Jadikan kami cinta kepada Madinah. Berarti cinta tanah air itu adalah sesuatu yang mulia. Saking mulianya, kalau tidak ada pada diri kita, minta sama Allah agar diberikan itu. Berarti mulia kan? Sampai Nabi memohon itu. Apa lanjutan doanya? Allahumma habbib ilaina al-Madinata ka hubbina Makkah. Sebagaimana kami cinta kami sama Makkah, katanya. Subhanallah.
Itu juga sebagai pertanda berat. Istilah Arab sekarang gagal move on, ya. Masih belum move on sama Madinah, sama Mekah. Ya Allah, jadikan kami cinta sama Madinah ini sebagaimana cinta kami kepada Mekah. Agar kami sahlah kurang lebih, supaya kami bisa tenang. Karena bagaimana mau tenang hidup di tempat yang tidak dicintai coba. Alhasil kahubbina Makkah, apa lanjutannya? Au asyad, atau lebih cinta lagi ya Allah, jadikan kami lebih cinta kepada Mekah bila perlu, kepada Madinah bila perlu. Sampai begitu doa Nabi, subhanallah. Belum doa-doa yang lain, Allah mabarik lana fi madinatina wa fi yaminina wa fi syam. Selalu didoakan Madinah itu supaya berkah, supaya apa? Mendoakan keberkahan pada Madinah itu sudah jelas, itu artinya cinta sama Madinah. Baik. Ada yang bilang begini, itu kan Mekah Madinah, bukan Indonesia. Ya Rabbi ya Karim. Misalnya ini, ada yang bilang, aduh ini kan Mekah Madinah, ini Indonesia. Kalau Indonesia tidak boleh. Itu tidak paham dia. Nabi mendoakan Mekah Madinah kenapa? Jangan dikira Mekah Madinah itu mulia, lalu Nabi setelah karena Mekah Madinah itu mulia, Nabi mendoakannya. Tidak. Justru Mekah Madinah menjadi mulia karena Nabi ada di situ. Kenapa Mekah menjadi kota suci? Nabi lahir di situ. Tidak ada alasan lain. Tidak ada sebab lain. Kenapa Madinah menjadi mulia? Karena Nabi hijrah ke situ. Kenapa Masjidil Aqsa menjadi kota suci? Palestina, Yerusalem, Al-Quds menjadi kota suci. Masjidil Aqsa karena Nabi Mi'raj, Isra ke situ. Semua berhubungan dengan sang junjungan alam semesta, ciptaan termulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam Sahih Bukhari, ini Quran hadis doang nih yang sampaikan, nah, ada yang lain. Supaya kita yakin cinta tanah air, Quran sunnah dasarnya. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan suatu ketika Nabi keluar Madinah, keluar kota untuk satu urusan. Kemudian pulang ke Madinah. Apa dalam riwayat itu diceritakan oleh sahabat, begitu Nabi belum masuk Madinah, masih mendekati gapuranya, gapuralah nanti dulu, dan melihat dinding-dinding rumah Madinah. Apa yang terjadi? Nabi lompat-lompat dengan kudanya. Apa kata sahabat? Saking girang dan gembiranya kembali ke Madinah. Terkabul doanya, cinta sekali sama Madinah jadinya. Sehingga begitu keluar rindu dan pulang. Begitu mau nyampe Madinah, beliau cigah lah gitu. Semangat luar biasa. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Bukhari, bagaimana ulama menjelaskan hadis ini sekarang? Yang mensyarah Sahih Bukhari namanya Imam Ibn Hajar Asqalani. Kitabnya namanya Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Apa kata Imam Ibn Hajar di dalam Fathul Bari menjelaskan riwayat yang tadi yang sahih dalam Sahih Bukhari? Ini apa kata Imam Ibn Hajar? Imam Ibn Hajar berkata, dan Imam Ibn Hajar ini selain ulama hadis, ulama mazhab Syafi'i juga. Ulama mazhab Syafi'i. Apa kata beliau dalam kitab itu? Wa fihi dilalatun ala masyru'iyyati hubbil watani wal hanin ilaih. Itu dalam kitab. Apa kata Imam Ibn Hajar? Dalam riwayat yang tadi, hadis yang sahih tadi, terdapat dalil tentang disyariatkannya hubbil watan, kata beliau, cinta tanah air, wal hanin ilaihi, dan juga disyariatkannya rindu sama tanah air. Itu kata ulama. Semua ini tidak pernah dibaca oleh mereka, sehingga tidak pernah dikaji, sehingga dikit-dikit syirik, dikit-dikit apa, apalagi sampai mengatakan negara taghut dan lain-lain lah. Tidak boleh seperti itu. Apa yang kita lakukan setiap tanggal 17 Agustus?
dengan pawai-pawainya yang sebelumnya, berapa hari sebelumnya, sampai tadi muazin kita terlambat. Karena pawai itu semua di satu sisi patut kita syukuri dan banggakan, karena semua itu sesungguhnya tidak kurang tidak lebih menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta tanah air sesuai Quran dan sunnah. Malah kalau kita buka hadis-hadis lain, pernah Nabi berdoa, tumben-tumben Nabi berdoa ini melaknat, disebut namanya orang-orang yang beliau memohon kepada Allah untuk melaknatnya, disebut dalam doa beliau. Kalau tidak salah doanya, Allahumma la'an Syaibah bin Rabi'ah wa Utbah bin Rabi'ah wa Umayyah bin Khalaf kama akhrajuna min diyarina. Itu doa beliau, ya Allah laknatlah Syaibah bin Rabi'ah, laknat juga Utbah bin Rabi'ah. Nabi yang mohon ini, ya Allah, dan laknat juga Umayyah bin Khalaf. Kenapa? Lanjutan doanya beliau mengatakan kama akhrajuna min diyarina, karena mereka telah mengusir kami dari tanah air kami. Sampai-sampai mendoakan laknat atas mereka yang menjajah tanah air. Menunjukkan bahwa penjajah ini memang musuh Islam, musuh Allah, musuh umat Islam, dan sangat disyariatkan di dalam Islam untuk melawan mereka, mendoakan atas mereka, dan seterusnya. Cinta tanah air. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, lagi pula tidak usah kita bilang tanda orang beriman, ciri-ciri orang beriman, malah tanda manusia yang namanya cinta tanah air itu. Orang yang tidak cinta sama tanah airnya, jangankan kita ragukan keimanannya, keislamannya, ketaatannya sama ajaran Islam, bahkan kemanusiaannya saja kita pertanyakan. Karena suatu hal yang manusiawi sekali, orang cinta sama rumahnya, tempat tinggalnya, sampai baiti jannati, rumahku surgaku. Negara ini kan rumah besar kita, tempat rumah kecil kita. Maka sangat lumrah, sangat manusiawi kalau dicintai dan dijaga dan seterusnya. Kalau ada yang tidak cinta sama negaranya, sama tanah airnya, jangan-jangan bukan manusia. Kita bilang binatang, binatang kayaknya cinta juga sama rumahnya, sama tempat hidupnya sudah. Nggak mungkin tidak cinta. Habitatnya, nggih, pasti cinta. Masa mereka lebih hina daripada, walaupun dalam Al-Quran memang dikatakan kalau an'am bakal an'am balhum adhal, mereka seperti binatang, bahkan lebih buruk daripada binatang. Nauzubillah. Sampai-sampai di dalam syariat Islam, Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam syariat Islam ada namanya hukuman tagrib. Ada hukuman dalam syariat Islam, pengasingan. Ada beberapa maksiat yang apabila dilakukan hukumannya diasingkan dari tanah air, diasingkan dari kampung halamannya, dari masyarakat. Kalau sudah ada hukuman seperti itu di dalam Islam, itu artinya apa? Artinya memang satu hal yang berat meninggalkan tanah air. Itu sudah menunjukkan bahwa manusiawi cinta tanah air, sampai hukuman yang diberikan adalah dijauhkan dari yang dicintainya. Maka orang yang tidak cinta sama tanah air dikasih hukuman seperti itu kan nggak mempan, karena manusia saja bukan orang-orang begitu. Malah sampai ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, as-safaru qit'atun minal adab. Safar, musafir, keluar dari tanah air, qit'atun minal azab, kata Nabi, adalah potongan daripada azab.
meninggalkan tanah air. Betul. Ayo kita meninggalkan keluarga kita, tanah air kita, pergi jauh merantau. Kan ada hal yang menyedihkan, mengharukan. Ada penderitaan tersendiri yang dirasakan. Itu menunjukkan bahwa itu adalah sangat fitrah. Allah sudah menciptakan manusia, fitrahnya begitu. Maka sangat-sangat aneh bin ajaib jika ada yang mengatakan tidak perlu dan tidak baik dan seterusnya cinta tanah air. Maka apa yang kita, sekali lagi, apa yang kita peringati, apa yang kita upayakan, kemudian pasang bendera di mana, itu kan hanya simbol sebagai pertanda, sebagai pengingat bahwa ini adalah tanah air kita yang harus kita jaga bersama dan harus kita syukuri kemerdekaannya, di mana kemerdekaan itu adalah anugerah Allah yang besar, dan anugerah itu dikaruniakan pada tanggal 17 Agustus besok. Maka kita mengenangnya. Perlu mengenang, tidak perlu mengenang lagi kata mereka. Ya Rabbi, dalam Al-Quran Allah perintahkan kita mengenang itu. Mana dalilnya? Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Sampai diulang berkali-kali ayat seperti itu dalam Al-Quran. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu. Apa coba, itu kan perintah itu. Ingatlah. Kan 17 ini peringatan. Memperingati supaya kita ingat, supaya kita menjalankan perintah Allah, yaitu ingatlah. Apa yang kita ingat? Nikmat Allah kepada kita. Apa nikmat Allah kepada kita pada tanggal 17 Agustus? Kemerdekaan itu. Keberhasilan kita atau nenek moyang kita dalam memerdekakan, menyelamatkan tanah air kita ini dari kejahatan kolonial, para penjajah dan seterusnya. Al-Maghfurullah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid, pendiri Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, pahlawan nasional kita. Beliau sampai masyhur, beliau sendiri sampai menulis dalam muqaddimah Hizib Nahdlatul Watan bahwa Hizib Nahdlatul Watan itu sejarahnya untuk melawan para penjajah. Ketika penjajah masuk ke Lombok dan mau menutup semua madrasah, senjata beliau doa Hizib Nahdlatul Watan. Disuruh para jamaah beliau untuk melantunkan pagi dan petang Hizib Nahdlatul Watan, diniatkan untuk melawan para penjajah, dan terkabul. Semua madrasah kala itu tertutup kecuali madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah yang beliau dirikan. Berkat apa? Doa Hizib Nahdlatul Watan. Jadi para ulama sudah meneladankan semua itu. Karena itu sekali lagi, mari kita terus berdoa dan berikhtiar menjaga tanah air kita ini dari hal-hal yang dimurkai Allah, hal-hal yang tidak kita inginkan dari para penjajah. Dan penjajah ini ada hissi, ada ma'nawi. Ada penjajah secara fisik dulu, mungkin mudah-mudahan tidak ada lagi. Ada juga penjajahan secara ma'nawi, lewat ekonomi, lewat budaya, lewat perilaku, akhlak. Itu juga mari kita jaga generasi kita, jangan sampai terjajah akhlaknya oleh mereka, para penjajah akhlak itu. Jadi oke, merdeka negara kita, betul. Tapi merdeka dari penjajahan hissi. Yang manawi bagaimana? Mari kita introspeksi diri. Mari kita lihat, jangan-jangan sudah mereka sedang menjajah-jajah kita. Nah, itu juga penting. Selain dengan doa, dengan edukasi, dengan pendidikan, dengan akhlak, dengan tasawuf. Mengajarkan masyarakat kita, mari bertasawuf, mari berzikir. Dulu kisah Imam Salahuddin Al-Ayyubi. Masih ada waktu. Imam Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa yang tidak kenal Imam Salahuddin Al-Ayyubi?
seorang pejuang, mujahid, imamnya para mujahidin kala itu, yang berhasil memerdekakan Palestina, Yerusalem. Imam Salahuddin Al-Ayyubi. Terus kita kenang sejarahnya. Dulu waktu tiang di Mesir, rektor Universitas Al-Azhar Mesir waktu itu Profesor Dr. Said Ahmad Umar Hashim, hafizahullah radhiyallahu anhu. Beliau waktu kita mengaji di Mesir mengisahkan dan mengingatkan kita akan kisah Imam Salahuddin Al-Ayyubi yang terlupakan banyak orang. Semua orang, mungkin banyak orang tahu beliau berhasil memerdekakan Yerusalem, Masjidil Aqsa. Tapi sedikit orang yang tahu apa kronologi beliau memerdekakannya. Al-Kisah, dulu beliau menyiapkan pasukan, lalu berangkat ke Masjidil Aqsa bersama pasukan dengan senjata mereka. Di tengah jalan beliau memohon restu dan doa dari seorang waliullah yang tidak disebut namanya kala waktu itu. Minta doa dan restu. Waliullah ini bertanya, mau kemana kamu Salahuddin? Saya mau pergi ke Palestina, memerdekakan Palestina Al-Aqsa, Yerusalem bersama pasukan saya umat Islam. Mohon doa wahai Syekh. Apa kata Syekh ini? Pulang kamu. Irji wa qawmak fa innaka lan tuharrir al-Aqsa. Pulanglah kamu, ajak pasukanmu pulang. Kamu tidak akan berhasil memerdekakan Palestina. Terkejut Imam Salahuddin Al-Ayyubi. Yuk. Kenapa begitu hai waliullah, hai Syekh? Ini kita sudah siap, sudah semangat, sudah banyak lagi jumlah kami, senjata kami lengkap. Apa kata Imam saya? Li'annaka lam tuharrir qalbaka min nafsi, minan nufus. Karena kamu tidak akan memerdekakan Palestina karena kamu dan kaummu belum memerdekakan hatimu daripada hawa nafsu. Imam Salahuddin Al-Ayyubi langsung siap, laksanakan, semua diurungkan jihadnya. Pulang untuk apa? Membangun majelis-majelis zikir, mengajak kaumnya untuk membersihkan hati dulu, memuliakan akhlak dulu, banyak berzikir, banyak berselawat, mendekatkan diri kepada Allah, merdekakan hati dari hawa nafsu. Begitu sudah merasa tenang, merasa mantap, berangkat lagi dan berhasil memerdekakan Palestina. Itu sejarahnya. Artinya masyarakat kita juga mari kita jaga hatinya, kita merdekakan. Percuma tanah air kita ini merdeka dari penjajahan hissiyah, tapi kalau hati kita masih terjajah oleh hawa nafsu. Ada satu hadis lagi, Nabi, panjang hadisnya, mohon maaf tiang lupa, tapi di situ Nabi masyhur hadisnya. Nabi mengatakan pada satu masa nanti kalian akan dihina, diremehkan oleh orang-orang kafir, dan bahkan kalian akan diperebutkan sebagaimana anjing memperebutkan tulang, atau kotoran. Ada yang tahu hadisnya itu? Artinya lemah kalian pada suatu saat nanti, kata Nabi. Bisa dicari hadisnya. Sahabat bertanya, amin qillatin nahnu ya Rasulullah? Apa karena kami sangat minim, sangat sedikit waktu itu ya Rasulullah, jumlah kami dibanding orang-orang kafir? Apa jawaban Nabi? Bal antum kathirun walakinnakum ghatha'un ka ghatha'as sail. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalian paling banyak kalau itu, sangat banyak. Coba, tapi lemah. Tetapi kalian meskipun banyak, tidak ubahnya kalian seperti
Buih-buih lautan, Allah iftah alaik. Betul, ada hadisnya kan begitu. Kalian banyak waktu itu kata Nabi, tapi kalian tidak ubahnya seperti buih-buih lautan. Buih-buih air kan banyak buihnya banyak, tapi kan tidak ada artinya maksudnya. Tidak ditakuti sama sekali oleh musuh-musuh. Padahal banyak. Heran sahabat, terus kenapa? Padahal kita banyak dan lain sebagainya. Ternyata Nabi menyebutkan 2 sebab saja, tidak ada yang lain. Mengapa musuh-musuh tidak takut sama kita, bahkan meremehkan kita, bahkan menjajah kita? Salah satunya dengan cara menjajah akhlak dan lain sebagainya. Ada 2 sebab. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia, gila sama dunia, dan takut mati. Itu ternyata yang dikhawatirkan. Subhanallah. Coba kita resapi hadis ini. Musuh ternyata tidak takut sama kita, meskipun militer kita kuat. Nabi tidak bilang karena militernya lemah. Nabi tidak bilang orang-orang kafir tidak takut sama kalian karena ekonomi kalian lemah, tidak. Karena politik kalian lemah, tidak. Bukan itu. Walaupun semua itu penting sekali untuk diperkuat, politik, ekonomi, militer, dan lain sebagainya, itulah perdagangan, semua kita jaga, kita tingkatkan, kita perkokoh. Tetapi ada yang lebih penting dari semua itu, yang mana semua itu sia-sia kalau tidak ada yang ini, yang harus dihindari. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Artinya kedekatan kita kepada Allah itu yang paling penting. Kebersihan hati, kemerdekaan hati daripada hawa nafsu. Itulah yang membuat musuh-musuh kita takut, satu-satunya penyebab mereka takut sama kita. Jauh lebih penting daripada kekuatan-kekuatan yang lain. Itu kekuatan hati. Itu sebabnya betapa penting yang namanya ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf ini memang itu tujuannya, membersihkan hati daripada cinta dunia. Berarti tasawuf inilah yang memperkuat umat Islam di akhir zaman nanti, ataupun sekarang sudah akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan dirgahayu Republik Indonesia untuk kita semua yang ke-77. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga tanah air kita dari segala-gala yang merugikan kita di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu, mungkin seperti biasa kita diskusi. Kalau ada yang ingin cerita atau apa, menambahkan pengajian, silahkan. Bertanya juga boleh. Tidak ada, alhasil tidak ada yang bertentangan dengan akidah. Justru memperkuat akidah yang namanya cinta tanah air. Jangan takut syirik. Syirik itu menyembah selain Allah. Masa kita sembah Indonesia ini? Pernah kita mengatakan Indonesia akbar waktu sholat? Tidak ada. Kita berdoa, wahai Indonesia aku mohon. Tidak pernah. Ya Allah, kita bilang. Dari mana? Kenapa ada tuduhan-tuduhan syirik kita? Kalau hanya dengan perilaku seperti begini, seperti apalah, apa sih ini? Masa begini dong menyembah? Kan lucu juga. Keterlaluan juga kalau sekedar begini dibilang menyembah. Sekedar mencium bendera dibilang menyembah. Kan kita mencium anak kita, masa kita sembah anak kita? Ya. Sendok lebih dari mencium, kita makan dia masuk gitu, semua masuk ke dalam mulut kita. Berarti dia lebih kita sembah gitu daripada tidak ada. Yang namanya syirik adalah menyematkan, menyandarkan kepada selain Allah sifat-sifat yang hanya dimiliki oleh Allah. Itu saja. Ketuhanan itulah yang hanya dimiliki oleh Allah. Selama sifat ketuhanan itu tidak kita sematkan kepada selainnya, aman sudah akidah kita.
Ya, silahkan, ada yang tanya? Hah? Ah, Insya Allah semuanya cinta tanah air ya. Ada waktu? Ada waktu? Tinggal 2 menit. Ada pertanyaan sekarang. Masalahnya bukan kita tidak cinta tanah air. Masalahnya tanah air kita tidak menerapkan hukum Allah. Nah, ini bahaya ini. Mekah Madinah aja hukum Allah ditegakkan. Di tanah air kita tidak. Jawabannya insya Allah pada pertemuan yang akan datang, karena waktu sudah bel. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semua, tanah air kita, keluarga kita, fid dunya wal akhirah, zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.